saat kontak on. Kalau saat kontak on belum ada nilai, berarti kayak gini ya, belum ada nilai kan cuma kosong-kosong. Sampai putar magnetnya, sampai cari atau sampai starter gini. Nah ini ya. Oh, pakaian. Oke. Pastikan kurang lebih 7, sekian volt. Oke. Ini termasuk ketiga kabel yang ada di soket CKP sampai C11 ya. Mulai dari biru strip kuning pulser ini harus ada tegangan 7, sekian volt ya saat kontak on. Sampai cari putar magnetnya pelan-pelan. Yang kabel 3 warna putih berstrip merah, putih berstrip biru dan putih strip hitam ini pastikan harusnya tegangan voltnya sama dengan di pulser 7, sekian volt. Oke, bisa dipahami. Jika salah satunya tidak ada ya kedipan sensor CKP pasti salah satunya kabelnya putus, pasti itu. Jika kabel hijau yang putus, otomatis motor tidak bisa dihidupkan, starter juga tidak bisa dijalankan. Misal kabel coklat yang putus di sensor CKP sama, motor tidak bisa dihidupkan, tidak bisa di starter. Jika pulsernya yang putus, starter kadang masih bisa dihidupkan tapi pengapian tidak keluar yang memberi sinyal ke ECU. Jika kabel putihnya berstrip ada 3 ini yang putus, ya motor nggak bisa diputar starternya, starter tidak bisa dijalankan ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Nunung Otomotif Mas Bro ya. Nah, oke, Nunung Otomotif. Di sini saya ingin berbagi lagi tentang cara pemakaian, yaitu scanner manual untuk kawan-kawan pemula ataupun yang sudah suhu ya. Kalau untuk yang master injeksi saya mohon maaf, saya lewati saja untuk cara pemakaian scanner ini. Jadi ini untuk khusus pemula. Jadi kita di sini dihadapkan dengan motor injeksi yang sering kadang mogok itu trouble-nya itu berbeda ya. Misal kerusakannya itu hampir sama, berebet, tapi belum tentu kerusakannya itu sama ya. Kadang kita dihadapkan ke depan memang seperti itu. Kadang motor injeksi itu rusaknya atau trouble-nya itu aneh-aneh. Tapi kalau kita pakai scanner canggih, ya itu contohnya scanner canggih ya. Scanner canggih M200, scanner canggih MST400 yang harganya 6 juta, itu 3 juta multi untuk semua jenis. Ini Honda Yamaha. Nah, kita kadang walaupun pakai scanner canggih, tapi kadang juga ya kita dibikin pusing atau dibuat pusing tanpa adanya kerusakan ya. Muncul kerusakan ketika kita cek. Dan data-datanya kita cek normal, tapi waktu kita pengecekan semuanya itu hasil akhir manual. Percaya apa enggak, samen pasti merasakan. Scanner canggih hanya untuk baca diagnosa analisa, tapi untuk menangani kerusakan sebenarnya itu adalah dengan manual. Dari itu saya bikinkan scanner manual untuk pengecekan dengan akurat agar kerja kita lebih cepat. Oke. Di sini jika samen sudah beli scanner manual, kemudian loh, sampean videonya kok di Mas kok rusuh kabeh. Nah, videonya tak taruh di sini ya. Nah, ini saya mencari yang sunyi ya. Oke, rencana di sini akan saya buat bengkel, tapi bengkel yang lama itu saya pindah di sini ya. Cari yang lebih luas ya. Cari yang lebih luas. Sampai doakan saja semoga rezeki saya lancar, cepat dapat uang dan cepat selesai ya untuk bayar kuli ya. Dan tukang. Oke.
Di sini saya akan membuatkan video tutorial cara pemakaian dari scanner manual. Oke, jika sampean sudah beli di saya, maka sampean pelajari dulu yang namanya buku panduan untuk poin-poinnya. Pertama ya, ini ada 1, 2, 3 apa, 4, 5, 6 apa, 7 apa, kemudian 8, 9 itu untuk apa aja, sampean baca dulu Mas ya. Kalau sudah sampean baca, kemudian sampean praktekkan ke motor yang normal dulu. Ya. Jika sampean praktekkan ke motor yang normal, berarti sesuai pengecekan yang ada di buku ini normal, berarti lanjut sampean buat jaga-jaga untuk pengecekan motor yang akan datang, problemnya dan kerusakannya gimana. Oke ya. Jadi misal sampean belum baca buku, kemudian cara pemakaiannya itu sampean tanya di WA yang WA saya itu banyak Mas ya, belum ada saya respon ya. Mohon maaf karena kalau mana saya pas waktu benerin motor, kapan saya pas waktu benerin motor, kemudian wis akeh penggawe aku Mas, pekerjaan saya itu akeh. Kadang kalau pulang di rumah, baru pulang habian langsung nang anak saya dipinjam, dibuat delok YouTube. Anak-anak itu ya wis rumit kok nggak saya belikan sendiri. Wah bahaya lek belikan sendiri Mas. Kalau anak dibelikan sendiri eman-eman ya, jangan. Kalau bisa nunggu kita pulang kerja, anak kita baru kita kasih HP agar matanya itu tetap nggak melototi nang cahaya terus ya, kasihan ya. Tapi kalau di rumah kita kasih jatah misal 1 jam pegang HP, itu sampean ambil gitu ya. Oke, di sini saya ingin membuatkan video tentang cara penanganan pemakaian scanner manual, mulai dari pengecekan. Yang pertama adalah pengecekan injektor ya. Oke. Pengecekan injektor dulu. Untuk yang awal pengecekan, scanner ini harus terpasang ke baterai motor yang mau sampean cek ya. Untuk scanner ini harus terpasang capit aki warna merah ke positif, warna hitam ke negatif ya. Untuk pengecekan pastikan baterai motor yang dari motor tersebut bawaannya, nggak boleh aki yang lain ya, daya suplainya. Oke, sekarang kita akan pemakaiannya ke pengecekan injektor ya. Misal ada kode 12 ya. Misal ada kode 12 injektor, berarti itu apakah injektornya yang rusak ataukah kabelnya yang rusak pada saat motor itu. Kalau cuma sejarahnya saja itu nggak usah dipikirkan. Kalau sampean menemui motor mogok, sejarahnya sampean cek injektor itu nggak usah dipikir, nggak usah dikerjakan, tinggal hapus saja ya. Oke. Di sini ada kabel-kabel mulai dari pengecekan injektor, kemudian TPS, sensor map, ECT/EOT, sinyal massa berhubungan dengan sinyal massa, IC full pump ya. IC full pump ini jenis motor Yamaha, mulai dari Mio J, Vixen New, R15 yang sudah memakai sistem IC ya. Jadi alat ini saya rangkum sangat banyak, 100 in 1 ya. Untuk scanner canggih apakah bisa ngecek IC full pump yang mati atau normal? Nggak bisa. Kalau scanner manual itu bisa ya Mas ya. Oke. Pertama kita cek input dari sensor-sensor, yaitu mulai pertama yaitu aktuator ya, injektor. Kalau sensor dialiri arus 5 volt, sedangkan kalau aktuator dialiri arus tegangan 12 volt. Beda. Karena di sensor ini arusnya 12 volt dari sekring saat kontak on, itu namanya aktuator, bukan lagi sensor. Oke. Untuk pengecekan injektor yang pertama sampai lepas injektornya dulu. Ya. Bentar, ini masih awaan. Nah, kemudian sampean mau ngecek misal ada kedipan injektor atau kerusakan injektor atau injektor input yang normal itu bagaimana? Input yang normal di injektor ada kabel warna hitam strip putih dan juga warna pink strip biru. Nah, ada 2 kabel ya. Hitam strip putih adalah 12 volt dari sekring. Kemudian yang pink strip biru ini adalah sinyal massanya. Nah, yang pertama dicek di soket injektor itu adalah kabel yang warna
hitam strip putih. Ini adalah arus tegangan 12 volt. Sampean pasang antena, sampean ditancapkan di sekunya. Kemudian saat kontak on pastikan ada 12 volt. Oke, berarti input injektor ini sudah teraliri arus 12 volt. Oke, kita kontak off lagi. Kemudian ngecek sinyal masanya bagaimana ya. Ambil kabel satu gerombol di atas modul. Ini ada namanya sinyal massa. Kemudian ambil sekunya, ujungnya tempelkan di kabel injektor soketnya yang warna pink strip biru. Langsung tancapkan. Terus enak mas scanner ya. Cara pemakaiannya. Langsung nyala ya. Oke. Kita matikan flash dulu. Langsung nyala. Nah, kemudian kalau ngecek sinyal massa injektor itu aktif apa tidak ya. Kalau melotot gini kan kontak belum on, tapi kalau kontak kita on kan ini langsung redup ya. Kemudian ngecek sinyal massa, pastikan magnet berputar. Sampean engkol bisa, sampean tombol status sampean pencet bisa. Contohnya kayak gini. Pastikan lampu LED-nya di sini berkedip. Kalau tidak berkedip berarti sinyal massa tidak ada. Oke. Coba. Nah. Oke ya. Oke, berkedip. Oke. Oke, sinyal massanya berkedip. Nah, untuk di injektor ini bukan massa standby atau bukan massa full. Jadi sinyal massa beda. Kalau kita kasih massa full, maka otomatis ntar ada gangguan di injektornya ya. Injektor ngebuka terus solenoidnya. Itu harus dikasih sinyal massa yang diatur oleh ECU atau ECM ya. Mengeluarkan sinyal massa, jadi sinyal massa keluar tidak ya, berkedip, tapi diperintah oleh pulser, yaitu sensor CKP. Ketika magnet berputar, mengikuti putaran magnet dan dapat sinyal dari pulser mengirim ke ECU dan memerintahkan ECU untuk mengeluarkan sinyal massa ke injektor. Jadi injektor bisa nyembur nggak ya. Oke, pengecekan sinyal massa injektor dan 12 volt injektor sudah ya. Oke. Jika salah satu kabel di injektor ini putus di jenis Honda ini, maka atau keduanya putus, otomatis saat kontak on, full pump ini sampai dengar bunyi apa enggak? Tak kontak on. Oke? Full pump tidak dengung atau sinyal massa full pump juga hilang ya. Karena ada hubungannya dengan soket injektor. Kontak on. Full pump tidak dengung. Tapi kalau soket injektor terpasang, kita pasang ya. Kita pasang tes. Nah, kemudian kita dengarkan. Kontak on. Nah, berarti full pump dengung itu ada hubungannya dengan kabel soket injektor. Jika soket injektor ini kabelnya putus salah satu, otomatis full pump tidak akan dengung. Dan muncullah kedipan injektor jika soket injektor kabelnya salah satu putus. Oke. Kemudian setelah pengecekan input injektor, kita cek input ini full pump ya mas ya. Bentar. Pada soket full pump ini ada 4 kabel ya. Klip kita arahkan ke depan sini. Kemudian yang pertama dari kiri ini ada kabel kuning ada kabel coklat strip kuning. Ini adalah sinyal massa buat full pump. Saat kontak on sinyal massa keluar, kemudian beberapa detik mati. Kalau motornya dihidupkan, sinyal massa keluar terus. Yang nomor 2 kabel hitam strip kuning ya. Kabel hitam strip kuning ini adalah 12 volt saat kontak on. Ini dari sekring. Kemudian yang nomor 3 ada kabel hijau strip hitam, ini menuju ke indikator bensin. Kemudian yang nomor 4 kabel kuning strip putih, ini menuju ke indikator bensin ya. Oke. Yang pertama kita cek sinyal 12 volt ya, 12 volt pada input full pump. Kalau full pump mati, pastikan sampean cek, misal mati ya full pump sampean cek yang kabel urutan nomor 1 dulu ya. Yang nomor 1 dulu ini adalah sinyal massa. Kabelnya ini dari kiri warna coklat strip kuning. Kita cek sinyal massanya. Ambil satu kabel dari modul yang ada namanya sinyal massa, ujung sekunya sampean tempelkan atau sampean sokok di sini, sekunya yang nomor 1 ya. Terus kayak gini ya. Nah, pastikan saat kontak on, di sini LED-nya nyala beberapa detik mati ya. Bentar, kontak on, nyala beberapa detik mati. Nah, ini
namanya sinyal massa full pump. Tapi kalau motor kita starter kita hidupkan, sinyal massa melotot. Oke, masuk ya. Kita kontak off lagi, kita kontak on, nyala beberapa detik mati. Nah, itu tandanya sinyal massa full pump normal. Oke. Kemudian yang nomor 2, kabelnya ada hitam strip putih, kita cek pakai ujung antena. Pasang antena sini ya. Nomor 2 kita cek. Nah, pastikan di sini saat kontak on, ini input supply full pump ya. Kontak on ada 12 volt. Tegangannya ada 12 volt atau sesuai tegangan dari aki motor yang kita pakai. Misal ada 6 volt, 7 volt akinya, ya berarti di sini muncul 6 volt atau 7 volt. Jika akinya sehat 12 volt, ini terbaca 12 volt. Kita cek di akinya berapa. Di akinya. Oke, di akinya ini terbaca 12 volt, 1 ya. 12 volt, 1. Sesuai kapasitas dari aki motor yang kita cek. Kita cek di sini 12 volt. Oke ya. Ini untuk pengecekan sinyal massa full pump dan juga sinyal massa dan juga input 12 volt untuk full pump yang penyuplai tegangan full pump dan massanya. Oke, kita lanjut pengecekan coil, input coil bukan coilnya ya. Oke, untuk jenis Vario 125 atau 150, input coilnya itu ada di sebelah kanan sini ya. Sebelah kanan sini. Coilnya, input coil. Di input coil motor Vario ini, Honda ini, yang belakang sini ya. Yang belakang sini ada kabel warna kuning strip biru ya. Saya bacakan saja, saya sebutkan saja karena agak jauh kameranya ya. Yang penting kita bacakan. Di input coil yang sebelah belakang itu ada kabel kuning strip biru atau strip hitam ini. Surapati ketorong motoku ya. Oke, kabel kuning ini adalah kabel sinyal massa dari ECU ya untuk mengaktifkan pengapian bentar ya. Kemudian yang sebelah depan ada kabel hitam strip putih. Ini adalah kabel tegangan dari aki atau dari sekring ya. Saat kontak on ini kabel hitam strip putih harus ada 12 volt. Kita cek. Yang depan soket sekun yang depan kabelnya hitam strip putih, saat kontak on di sini pastikan ada tegangan 12 volt sesuai dengan kapasitas aki yang kita pakai. Oke. Kemudian pengecekan yang satu adalah sinyal massa coil, karena coil aktif itu nunggu sinyal massa aktif atau magnet berputar. Di sini ada kabel warna kuning strip biru. Kita ambil satu kabel dari modul ya yang namanya sinyal massa. Kemudian kita tempelkan di sekunnya yang warna kabel kuning strip biru. Kemudian di scannernya kita matikan dulu flashnya. Oke. Kita nyalakan motornya atau kita engkol atau kita putar magnetnya. Kalau berkedip berarti sinyal massanya keluar. Kalau tidak berkedip berarti sinyal massanya tidak ada. Kalau melotot berarti sinyal massanya loss atau jebol ya. Oke, kontak starter kita putar, magnet kita putar. Oke. Berkedip Mas ya. Di modul berkedip. Oke, kita nyalakan flashnya. Nah, kita nyalakan lagi. Ora ketara lek anu ya, lek murup. Nah, kita matikan. Oke. Oke. Jadi sinyal massa coil ini keluar nunggu magnet berputar atau nunggu ECU diperintah oleh pulser. Pulser mengirimkan sinyal ke ECU sesuai putaran magnet. Nah, di situ ECU mengeluarkan sinyal massa menuju coil dan injektor, ya. Input coil dan injektor untuk mengaktifkan injektor nyembur, untuk mengaktifkan pengapian di coil keluar. Oke, jika sampean menemukan pengapian tidak keluar tapi motornya normal-normal aja, tapi starter nggak bisa, maka sampean cek yang tipe standar samping, sampean cek standar sampingnya kabelnya putus apa enggak. Oke ya. Jika sinyal massa nggak keluar, kemudian lanjut pengecekan pemain wis yo. Oke sih. Kita lanjut pengecekan sensor CKP ya. Kalau untuk sensor CKP itu ada sambungannya ya. Tanpa disambung juga bisa. Tapi kalau ada sambungannya lebih enak, lebih cepat, lebih enak, cepat. Kalau sampean para pemula menemukan di sensor CKP motor kok tidak bisa di starter atau mogok dengan kedipan 52, maka yang pertama sampean cek adalah pakai
jarum pentol, siapkan jarum pentol. Tusuk di kabel hitam, misal ada kedipan sensor CKP52. Yang pertama ya, saya cek tusuk di kabel ini apa namanya? Hijau ya. Hijau di soket sensor CKP. Ini pastikan ada masa ya. Caranya ngecek masa gimana? Tekan tombol push pada scanner. Nah, muncul nilai dan juga ini LED ini nyala ya. Tuh, LED ini nyala ya. Kemudian kita tempelkan ujung antena pada kabel warna hijau yang kita tusuk jarum. Kalau menjadi 0, LED di atas mati, berarti masanya sudah ready, sudah standby, oke? Kemudian warna kabel coklat. Pengecekan JKP. Warna kabel coklat ini pastikan saat kontak on ada tegangan arus kurang lebih 10 volt sampai 11 volt sampai 12 volt ya saat kontak on. Kurang lebih 10 volt sampai 12 volt. Ini ada 10 berarti normal. Jika di bawah 10 volt itu sampean cek akinya. Jika akinya bagus di bawah 10 volt, kalau memang itu ada 6 volt misalnya ya, ada 6 volt di sini, berarti starter tidak bisa dijalankan, berarti arusnya kurang. Sampean cari arus dari, sampean tambahin arus atau ini sampean putus, sampean carikan dari aki buat nyoba. Kalau berhasil berarti sampean telusuri kabelnya, oke? Kita lanjut ke kabel warna biru strip kuning. Ya, ini adalah kabel pulser CKP. Walaupun di Honda kan biasanya biru strip kuning. Nah, ini ngeceknya bagaimana? Nah, pakai ini Mas. Pakai ujung antena. Tempelkan ke kabel, tusuk pakai jarum pentol, tempelkan ujung antena. Kemudian kontak on, pastikan ada tegangan kurang lebih 7, sekian volt ya. Itu normal. Nah, ada 7, sekian volt, mati. Oke? Fokus 7, sekian volt berarti tandanya kabel pulser ini normal, mulai dari ECU sampai ke spool itu normal, nggak ada putus ya. Jika sampai menemui 52 JKP, kemudian lanjut lagi ada kabel warna putih, ada stripnya merah, putih strip merah, putih strip apa ini? Putih strip biru dan putih strip hitam. Ini sampai cek satu-satu, pastikan ada tegangan voltase seperti di kabel pulser 7, sekian volt ya. Ngeceknya pakai gitu, enak, tak detailkan ya. Saat kontak on, kalau saat kontak on belum ada nilai, berarti kayak gini ya, belum ada nilai kan cuma kosong-kosong. Sampai putar magnetnya, sampai cari atau sampai starter gini. Nah ini ya, oh pakaian, oke. Pastikan kurang lebih 7, sekian volt, oke. Ini termasuk ketiga kabel yang ada di soket CKP sampai C11 ya. Mulai dari biru strip kuning pulser ini harus ada tegangan 7, sekian volt ya saat kontak on. Sampai cari putar magnetnya pelan-pelan. Yang kabel 3 warna putih berstrip merah, putih berstrip biru dan putih strip hitam, ini pastikan arusnya tegangan voltnya sama dengan di pulser 7, sekian volt. Oke, bisa dipahami. Jika salah satunya tidak ada, ya kedipan sensor CKP pasti salah satunya kabelnya putus, pasti itu. Jika kabel hijau yang putus, otomatis motor tidak bisa dihidupkan, starter juga tidak bisa dijalankan. Misal kabel coklat yang putus di sensor CKP, sama, motor tidak bisa dihidupkan, tidak bisa di starter. Jika pulsernya yang putus, starter kadang masih bisa dihidupkan tapi pengapian tidak keluar yang memberi sinyal ke ECU. Jika kabel putihnya berstrip ada 3 ini yang putus, ya motor nggak bisa diputar starternya, starter tidak bisa dijalankan ya. Oke, cara ngeceknya pakai alat ini gini. Kalau pakai apa namanya, ini ngecek volt-voltnya ya. Ini yang dari spool yang mana ini ya, yang cewek. Nah, kalau sampean nggak punya soket sambungan, sampean pastikan encepno satu-satu ya. Sampean nurut kayak gini ya. Bentar. Ini ada kabel coklat dari modul, berarti kita sampaikan sejajarkan ke kabel coklat. Hijau ke hijau ya, Mas. Kalau untuk pengecekan ke motor Yamaha kita membutuhkan soket sambungan seperti ini ya. Ntar ada di lapak saya ya. Kemudian warna biru sejajarkan ke biru. Nah, kalau warna putih ini bebas. Yang sebelahnya ketiga kabel itu bebas. Wis sampean cepet-cepet ini terserah sampean. Oke. Oke, pengecekan.
sensor CKP normal apa enggak. Kalau lemah apa tidak itu ada sendiri ntar alatnya di saya ya. Oke, tak matikan flashnya dulu. Yang nyala kan cuma satu. Nah, coba kita engkol pelan-pelan. Kalau nyalanya bergantian keempat keempat LED ini bergantian, berarti tandanya sensor CKP dalam keadaan baik ya. Kalau nyala semua. Bentar, tak engkol pelan-pelan karena soket sensor CKP saya lepas, jadi starter tidak bisa dijalankan ya. Kontak off, enggak usah kontak on, kita pelan-pelan engkol. Bergantian apa enggak? Nah ya. Oke. Keempat. Itu ada keempat nih. Nah ya. Nah, empat lampu LED bergantian nyala saat magnet berputar Mas ya. Oke. Itu saja. Nah, kalau ngecek lebih cepat sampean lepas. Ini ada soket sambungan ya. Soket sambungan saya ada Honda Yamaha ya. Coklat ke coklat, putih ke putih, putih ke putih ya. Bentar. Kayak gini. Nah. Pelan-pelan aja Mas Agus engko. Gak usah susu-susu nggak video. Oke, putih ke putih, coklat ke coklat, dan hijau ke hijau. Jangan terbalik. Nah, kalau kayak ngecek kayak gini, ini ada soket sambungan, jadi enak kita langsung tancapkan kayak gini. Terus, nah langsung nyala ya, oke. Kemudian kita cek, kita matikan flashnya, ngecek CKP, ya. Oke, ngecek CKP di sini aja, oke. Tak putari magnete, jengkol. Nah ya, enak ya, oke. Nah, ini sensor CKP normal karena lampunya LED-nya ini bergantian nyalanya ya. Nah, kemudian untuk misal sampean menemukan, Mas, CKP lemah gak gimana? Itu ada alatnya sendiri Mas saya ya. Namanya alat cek sensor CKP Honda Yamaha ya. Ada di lapak saya ya. Itu. Kita cek CKP. Kalau ini ngecek CKP lemah nggak bisa, harus ada tambahan alat step down ya. Kalau selesai ngelepas kabel CKP yang ada coklat, warna coklat, ini harus sampean bungkus karena ini harus standby 12 volt, takutnya terbakar nempel bodi ya. Oke. Kemudian pengecekan apa lagi? Wis detail Mas ya, Wis detail loh. Oh, pengecekan ECT/EOT ada Mas di video saya, biar durasinya ini nggak panjang-panjang, nggak lama-lama. Sampean cek karena saya nggak bawa resistor ya. Kalau bawa resistor kan untuk menghilangkan kediban ya. Untuk menghilangkan kediban. Jadi sekalian apa enggak ya? Oh, ada di video saya ada Mas ya. Sebentar sih. Untuk ngecek ECT/EOT. ECT itu dimiliki motor yang memakai sistem radiator atau memiliki banyu radiator, air radiator ya. Jadi ECT itu singkatan dari engine coolant temperatur. Nah, sedangkan EOT itu adalah jenis bit yang tidak memiliki atau sistemnya belum non radiator ya. Tanpa air pendingin. Jadi itu disebut di bit itu tanpa adanya sistem radiator disebut EOT, engine oil temperatur ya. Kalau di jenis vario yang ada radiator, ECT, engine coolant temperatur. Oke. Itu ngeceknya bagaimana Mas? Oh, no Mas ini. Ini kan ada namanya ECT/EOT ini. Nah, ECT/EOT di video saya ada Mas ya. Itu. Sampean coba di luar bisa ya. Misal sampean menemukan kedipan 7 cepat ECT/EOT, sampean lepas bisa, sampean tancapkan di motornya juga bisa. Tapi kalau ditancapkan di motornya, sampean harus menyiapkan yang namanya resistor untuk manipulasi biar tidak ada kedipan mil ya, tidak ada kerusakan ya. Nah, kemudian di atas ini sampean masukkan ke soket EOT-nya, kemudian di atas ini ada namanya ECT/EOT, sampean tekan on sampai voltase nyala ya. Sampai voltase nyala muncul, kemudian sampean hidupkan motornya sampai panas. Jika nilainya pada suhu motor semakin panas semakin turun nilainya, berarti ECT/EOT itu dalam keadaan baik dan normal. Oke? Bisa dipahami? Atau sampean lepas ECT/EOT-nya, sampean coba di luar, sampean bakar pakai korek ya. Jika nilainya terus turun saat kena panas, berarti ECT/EOT itu namanya normal. Oke?
Kemudian ngecek sensor TPS ya. Waduh, wah kerek pegel ngomong awak ya. Ngecek sensor TPS. Bentar. Oke, misal kita ngecek sensor TPS. Oke. Jika ada kedipan sensor TPS, pastikan kabelnya aman ya. Soketnya sudah saya lepas. Di kabel soket sensor TPS ada warna kabel hijau strip pink atau oranye. Ini adalah massa. Ini bercabang ke soket EOT atau sebagai masanya EOT dan juga TPS ya, bercabang. Kemudian yang kedua ada kabel kuning strip hitam yang tengah di sensor TPS, itu adalah nilai bukaan dari TPS. Itu yang mengirimkan nilai saat gas dipelintir, gas dipelintir, gas apa jenengan gas ngengeng gitu ya. Itu dipelintir. Yang kabel kuning strip hitam ini mengirim nilai ke ECU, memerintahkan ECU untuk menyemprotkan seberapa debit injektor yang dibutuhkan motor sendiri. Jadi gasnya awake dipelintir, nilainya akan semakin bertambah di kabel kuning strip hitam, mulai dari 0, standarnya 0,488. Ketika gas kita pelintir pelan-pelan, nilainya akan menjadi 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt sesuai pelintiran gas ya. Jadi durasi BBM semakin diperboros atau dipercepat ya. Motor banter durasi ini BBM semprotan tambah banter ngono ya, nilainya tambah besar. Oke, yang ketiga ada kabel kuning strip merah apa pink apa oranye nih. Kuning strip oranye ya. Yang pinggir dhewe. Ini adalah input TPS 5 volt. Saat kontak on di sini pastikan ada 5 volt. Oke, kita cek dulu. Kabel kuning strip merah bu oranye nih. Saat kontak on pastikan ada 5 volt. Nah, kurang lebih berapa ini? Sik, Mas. Kurang lebih berapa itu? Tak matikan. Nah, kurang lebih 4, sekian volt. Anggap saja nang konco dhewe iku 5 volt, oke? Nah, ini adalah input TPS 5 voltnya yang didapat dari ECU, otak injeksi. Otak sistem sing otak sungguh wong otak dhewe, dari otak dhewe. Tadi ini kan dari ECU yaitu otak sistem injeksi untuk membagi sinyal massa input 5 volt, 12 volt kadang ya. Ya, nomor kabel kuning strip merah, tak sebut strip merah aja. Ini adalah input 5 volt dari ECU atau ECM. Ini yang disebut sensor karena dialiri arus 5 volt. Oke. Kemudian cek masanya, pastikan masanya warna kabelnya hijau strip oranye ya. Saat kontak on maupun kontak off di massa ini pastikan pengecekan massa ini menjadi 0 dan LED di atas mati ya. Kabel hijau tak sokok dhisik. Nah, oke, menjadi 0 ketika saya lepas. Ini adalah massa standby, berarti jika sampean menemukan kedipan di TPS, cek massanya, cek input 5 voltnya, kemudian cek nilai bukaannya. Jadi cek nilai bukaannya dengan bagaimana? Nah, sementara kita pakai jarum pentol. Kita tusuk yang sebelah tengah kabel kuning strip hitam ya. Kita tusuk, kemudian kita pasang. Jangan hidupkan motor. Ujung antena kita tempelkan di jarum pentol yang sudah kita cek tadi ya. Sudah kita jarum pentol yang kita tusukkan. Nah, saat kontak on pastikan di sini ada nilai bukaan kurang lebih 0,488 atau 0, sekian ya. Jika gas kita pelintir, nilainya akan semakin bertambah. Gasnya tak pelintir sih ya. Nah, tak pelintir pelan-pelan. Oke, nilainya akan bertambah sampai 3 volt sampai 4 volt. Mentok 4 volt, sekian. Saat stasioner ada yang 0,488, ada yang 0,4 ya. Terserah dari motornya standar pabrikan masing-masing. Oke. Kemudian jika di sini motornya berebut ada kedipan TPS 8 kedipan mil TPS, berarti yang sampean cek adalah nilai bukaannya ya. Pastikan nilai bukaannya dulu, sampean pelintir apakah ada loncatan apa enggak. Nah, kalau sudah, kemudian di sini kok ada nilai bukaannya tapi di ECU sini kok enggak ada, berarti kabelnya ada yang putus, sampean urut ya. Ngecek kabel putus dengan apa? Biar cepat, Mas. Kalau saya dengan ini agak lama, tapi saya sekarang ada yang namanya taspen universal ya. Taspen universal untuk ngetes kabel putus.
Misal ujung kabel sampean pegang kayak gini, masa ini sampean pegang, ini sampean pegang kayak gini, tempelkan masa yang manapun, pasti akan LED-nya akan nyala. Nah, kayak gini ya. Oke. Ini ngecek kabel putus. Jika sampean ngecek kabel putus di ujung sini sampean pegang tangan, di ujung sini sampean gini, kabelnya kok ini LED-nya gak nyala, berarti kabelnya putus. Tapi jika nyala kayak gini, kabelnya itu aman ya, tidak putus kontinuitasnya. Nah, taspen ini juga bisa ngecek spool AC ini, spool AC motor ini Mas ya. Spool AC motor ini bisa. Ngecek listrik juga bisa. Nah, ngecek listrik tak bedui. Kalau ke listrik Mas ya, ini kan ada listrik PLN. Kalau ke listrik, kalau nyala gini berarti tandanya ini adalah masa ya. Ini adalah masa. Kemudian kita tempelkan tangan, kalau nyala merah berarti tandanya masa. Nah, oke. Merah dan hijau nyalanya. Kemudian yang satunya jika tidak nyala berarti ini tandanya positif. Kita tempelkan warnanya LED-nya hijau saja. Oke. Taspen multifungsi Mas ya, multifungsi untuk ngecek kabel putus. Lampu PLN positifnya negatifnya ya, oke. Ngecek TPS sudah ya. Kemudian ngecek TPS tanpa anten. Kita lepas dulu. Ngecek TPS tanpa anten. Nah, di sini ada namanya TPS di kabelnya Mas ya. Ini tanda putih sejajarkan dengan klip. Ini ada berapa jika kita cek pakai ini? Soketnya kita lepas dulu. Soketnya kita lepas dulu, kemudian kita cek tanda putih sejajarkan dengan klip di TPS-nya. Kita jajari dhisik. Pastikan yang pas, lek gak pas yo, lek sampean duwe soket TPS sampean ganti soket TPS ya. Nah, kalau kita cek pakai ini kurang sinkron ya, atau kurang apa namanya ya? Kurang dari IC-nya, kurang supply atau kurang connect gitu ya. Kurang cocok gitu ya. Misal sih. Kalau kita cek pakai alat ini ada di angka 0,3, kan standarnya itu 0,5 ya. Kenapa kok ini 0,3? Karena IC-nya di modul ini beda dengan IC-nya dari motor. Karena ini kita cek langsung dari modul Mas ya. Kita cek dari modul, karena kalau cek dari modul kita tanpa melewati ECU, ini pastikan sembarang ongkoi, sembarang ora masalah. Mbun 0,2, 0,3, mbun 0,5 ora masalah. Soalnya dari modul bukan dari motornya. Yang kita cek adalah dari motornya ya. Ini ngecek nilai bukaan TPS-nya saja apakah loncat apa enggak dari modul ini. Kita pelintir pelan-pelan. Oke. Nah, sampai atas jika tidak loncat berarti tandanya TPS aman. Loh kok enggak sama Mas dengan di ECU? Kan beda Mas. Ini kan dari modul. Ini buat ngecek TPS loncat apa tidak. Tapi kalau harus disamakan, ya kita harus sekolah lagi Mas, ini harus menyerupakan IC-nya itu kita perbesar lagi. Tapi saya nggak mikir di situ. Yang penting ini kalau soket ini buat ngecek nilai bukaan TPS apakah loncat apa enggak. Kalau input 5 voltnya atau 4,sekian volt itu kita pakai antennya. Kita pakai anten. Beda Mas ya. Kalau di anten kan tadi ada 0,4 sekian, itu kan dari ECU-nya. Beda. Kalau ini kan 0,3. Jadi ini kan dari mana? Dari scanner ini Mas. Beda ya. Oke, caranya gitu. Kalau di TPS Mio M3 kita balik yang tidak ada tandanya ini kita sejajarkan dengan klipnya. Kalau di Mio M3, kalau di Honda yang tanda klipnya warna putih ini kita sejajarkan dengan warna putih. Klipnya di motor Mio M3. Bisa dimengerti Mas yo. Wis ngecek apa maneh? Ya mbek tak kene maneh pegel rek aku sore kan iki. Sore tak adus-adus aku sih. Tak mandi dulu. Nah, kan ini rencana saya buat bengkel. Doakan saya banyak rezeki. Istilahnya ya saling doa mendoa, sampe tak dongakno rezekine akeh, aku dongakno rezekine akeh ben bengkelku yang baru mau saya pindah ke sini yang lebih luas, lebih lebar, bisa cepat selesai ya. Oke. Ben aku lek nggawe konten iku ben apa ya? Ben tenang Mas, gak terganggu. Jadi saya buatkan tempat sendiri buat konten ya. Ini ada trapnya ke atas ini mungkin yang atas buat kalau ada tamu-tamu ya lek ana duwike ya tak garap pisan rek tak anu no lek ana duwike ya tak dodono.
Ini masih 50% ya. Wah. Banyak video-video enak teko dhuwur kene, enak, Bos. Oh. Nah, masih belum ya. Duwe sing entek ya. Yang sini buat kamar mandi ya. Nah. Dari masuk trap, yang sini ada kamar mandi. Rencana kamar mandi di sini. Ya. Lek sampean adus-adus lek rene mampir tak kon mendhuwur. Ini ada 2 kamar. Nah. Ini kamar pertama, ini kamar pertama, ini kamar kedua. Kalau kamar pertama ada cendeloe ntar ya. Kamar kedua nggak ada cendelo, harus tertutup. Kayak nyimpen golek duit ya, nyumet lilin. Wiritan deh ini. Gak Mas Guyon. Oke. Kalau untuk bengkel yang lama saya itu Mas, ya itu ya. Nah itu. Ini. Lah ini. Ini bengkel saya yang lama ya, dekat dengan sini ya, cuma 3 lah ini. Ini bengkel saya yang lama itu lah, itu pinggir jalan. Tempatnya itu 5,5 kali 14, tapi kalau di sini 7,5 kali 14 sama, tapi lebih luasan ini lebarnya ya. Oke. Saya akhiri sampai di sini dulu Mas. Dongano aku rezekiku lancar akeh duwe cek bangun iki cek nang mari yo. Ya sampe tak dongano pisan ngono ya. Oke. Jadi saya kalau buat konten itu di sini aja. Kalau tukangnya prei libur itu saya iso ngomong sak kabeh-kabehno ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos. Untuk pengecekan apapun ke motor sampean tinggal konfirmasi di WA, request di WA ntar tak buatkan Mas ya. Wis alate koyo ngene apike. Iki Mas alate koyo ngene apike, sampe gak pengin ta. Untuk yang biasanya mati di digital saja, misal digitalnya mati tapi tombol push sampai tekan ini masih nyala, tapi digitalnya mati, tombol injektor sampai tekan nyala, berarti itu tandanya ini masih normal semua, cuma digital voltnya yang mati. Itu karena apa Mas? Saya gonta-ganti digital, saya coba sembarang kali digital, itu tetap saja kadang tiba-tiba mati sendiri gitu. Kalau digital mohon maaf saya tidak garansi. Untuk pembelian digital sampean bisa beli di online banyak yang 3 kabel. Beli ketik di online Shopee atau apapun digital volt DC 3 kabel muncul. Untuk warna penyambungan warna kabel merah ke merah, hitam ke hitam dan putih ke putih, sangat penak ya. Oke. Gak garansi Mas digitalis soal gaweane pabrik Mas yo. Rugi aku. Saya akhiri sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos.